Cek. Ya, yuk. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta webinar. Pagi. Selamat Selamat pagi. Baik, pada kali ini kita berkumpul di acara Seminar Nasional memperingati Hari Jantung Nasional ya. Saya Adelia Sandra selaku host pada hari ini. Bapak Ibu, saya mohon untuk merename namanya sesuai dengan format yang sudah saya kirimkan melalui chat di room ini, yaitu nama underscore instansi ya. Baik, untuk selama acara ini dimulai, saya mohon kepada peserta webinar untuk tetap memastikan mikrofonnya mati dan kalau bisa on cam ya, kita agar webinar kali ini berjalan dengan kondusif. Baik, untuk mempersingkat perkenalan saya dan juga aturan-aturan di webinar kali ini, saya serahkan kepada MC kita, yaitu Mas Sinatria untuk memandu jalannya acara kita pada hari ini. Kepada Mas Sinatria dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Adelia. Selamat pagi dan selamat datang dalam webinar Kesehatan Nasional Bapak Ibu semua dengan tema penyakit tidak menular sebagai ancaman kesehatan nasional. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai kesehatan jantung bersama 3 pakar kita. Sebelum acara webinar ini dimulai, berikut saya lampirkan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, ada pembacaan doa dari panitia. Yang kedua, ada pelaporan kegiatan dari ketua panitia. Yang ketiga, ada pembukaan acara webinar ini oleh Ibu Menteri Kesehatan kita, Ibu Fitri Ramadhani. Mohon izin Ibu. Terus kemudian kita memasuki acara inti yang akan dipimpin oleh moderator. Untuk itu, saya persilahkan panitia pembaca doa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memohon kepadamu, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kelancaran dalam acara ini, keberkahan pada waktu yang kami gunakan, serta kemudahan bagi para narasumber dan seluruh peserta. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat, yang dapat kami amalkan dan membawa kebaikan bagi diri kami, keluarga, serta masyarakat luas. Kami juga memohon perlindungan-Mu dari segala hambatan dan gangguan, baik teknis maupun non-teknis, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ibnu untuk pembacaan doa pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Panitia. Kami persilakan untuk Ketua Panitia program webinar kali ini. Mohon untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Mas Sinatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para pimpinan Komite Kesehatan, para narasumber webinar, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan webinar hari ini, yaitu dalam rangka Hari Kesehatan Jantung Nasional. Webinar ini diikuti kurang lebih 500 peserta dari seluruh Indonesia. Harapan kami, angka penyakit tidak menular, khususnya penyakit jantung, dapat ditekan melalui agenda seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dwi Nur Arianto selaku Ketua Panitia pada kegiatan webinar pagi hari ini. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Menteri Kesehatan kita. Mohon izin Ibu Fitri Ramadhani untuk memberikan sepatah dua kata pada webinar pagi hari ini. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, moderator, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini, penyakit jantung masih menjadi silent killer nomor 1. Saya sangat mengapresiasi terselenggaranya webinar ini sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, webinar penyakit tidak menular ini saya resmi buka. Baik, terima kasih kepada Ibu Menteri Kesehatan kita, Ibu Fitri Ramadhani. Untuk selanjutnya, yaitu ada masuk materi inti yang nantinya akan dibawakan oleh moderator kita, yaitu Saudari Adelina. Kepada Saudari Adelina, selaku moderator, kami persilakan. Oke, terima kasih MC Bapak Sinatria. Perkenalkan, nama saya Adelina Imansari selaku moderator dalam acara webinar kali ini. Oke, untuk selanjutnya tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama. Acara hari ini akan ada 3 materi yang handal. Sebelumnya, saya informasikan kepada peserta agar kegiatan ini berjalan dengan efektif. Bapak Ibu menampung pertanyaan-pertanyaan dan akan ditanyakan di akhir sesi ya, baik itu nanti bisa melalui chat atau raise hand. Oke, yang pertama, untuk pemateri yang pertama, Ibu Nirwana Eskep NS, hari ini akan memaparkan terkait dengan beban dan tantangan penyakit jantung di Indonesia. Untuk itu, saya persilahkan Ibu Nirwana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, baik. Saya hormati Ibu Menteri Kesehatan yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati panitia penyelenggara webinar, para narasumber, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya berkumpul dalam kegiatan webinar pada hari ini. Sebelumnya boleh share slide. Saya ada gangguan. Nah, baik, terima kasih. Langsung saja, mungkin setelah melihat gambar ini, terlintas di pikiran teman-teman bahwa ini adalah jantung. Nah, ini adalah jantung yang penting bagi kita. Baik, boleh di next. Nah, sebelum lebih lanjut, ini adalah CV-nya. Nama saya Nirwana. Saya lahir di Kabupaten Bone, 26 April 1992. Kemudian sekarang tinggal di Kota Makassar. Dan latar belakang pendidikan SD sampai SMA itu di Kabupaten Bone. Kemudian S1 dan profesor di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan ini ada beberapa pelatihan dan sertifikasi yang saya miliki dan organisasi anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Boleh di next. Nah, tema atau judul pada hari ini itu adalah jantung. Ini sangat penting kita pahami. Nah, pada hari ini saya diberikan amanah untuk berbagi atau share apa yang saya ketahui dan pengalaman yang saya miliki kepada teman-teman tentang jantung. Nah,
jantung merupakan penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian nomor 1 secara global. Kemudian disusul oleh kanker dan disusul oleh penyakit pernafasan. Penyebab kematian nomor 1 secara global penyakit kardio baik di negara maju maupun di negara berkembang. Next. Nah, ini ada beberapa penyebab penyakit jantung. Yang pertama adalah merokok. Merokok baik perokok aktif maupun perokok pasif. Kemudian ada hipertensi. Hipertensi penyebab utama penyakit jantung dan stroke. Selanjutnya ada dislipidemis atau biasa dikenal dengan kolesterol LDL meningkat, kemudian kolesterol HDL menurun. Nah, kolesterol LDL biasa dikenal dengan kolesterol baik, kemudian kolesterol LDL biasa dikenal dengan kolesterol buruk, kemudian kolesterol HDL biasa dikenal dengan kolesterol baik yang biasanya menurun pada penderita dislipidemis. Kemudian diabetes. Diabetes juga menjadi penyebab penyakit jantung. Dan yang paling penting adalah obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan yang dipengaruhi yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Selanjutnya usia. Nah, usia merupakan resiko meningkat ketika usia bertambah. Selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin laki-laki beresiko lebih tinggi daripada perempuan untuk terkena penyakit jantung. Selanjutnya ini yang terakhir adalah genetik. Yang perlu disadari bahwa yang memiliki genetik itu sudah harus perbaiki pola hidupnya, ya harus bergaya hidup sehat sejak dini. Ya, next. Nah, ini ada beberapa intervensi penyakit jantung, diantaranya ada PCI, kemudian ada bypass atau biasa disebut dengan CABG. Nah, intervensi ini akan dijelaskan oleh narasumber yang lain yang lebih hebat dari yang lebih hebat pengetahuannya tentang intervensi penyakit jantung. Nah, saya kira itu yang sempat saya sharekan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam keseharian kita untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nirwana. Kita beri aplaus kepada Ibu Nirwana telah memberikan ilmu ya buat kita semua. Apa sih arti jantung itu sendiri buat kita gitu ya. Oke, menyambung dari pemaparan Ibu Nirwana tadi, untuk selanjutnya materi yang kedua itu akan disampaikan oleh Ibu Nur Hamidah, SK Nurse, yang akan memaparkan terkait dengan membangun jantung sehat melalui gaya hidup sehat. Peran individu dalam pencegahan penyakit jantung. Untuk selanjutnya, Ibu Hamidah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Adelina atas waktunya. Gimana, selamat pagi teman-teman semua, masih semangat nggak? Masih ya harusnya. Udah sarapan belum? Sudah. Belum, sama saya juga belum. Oke, kita lanjut ya. Tadi pemaparan dari Kak Nirwana sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kita jadi mengenal bagaimana pentingnya jantung itu kasusnya yang sangat tinggi di Indonesia terutama. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait, boleh di slide?
Ya, baik. Saya akan memaparkan terkait bagaimana cara membangun jantung itu sehat melalui gaya hidup sehat. Peran individu dalam pencegahan penyakit jantung. Slide. Ini latar belakang saya ya, teman-teman. Saya lahir di Semarang, alamatnya juga di Semarang. Saya lulusan dari Universitas Diponegoro. Slide. Oke. Sebelumnya kita masuk ke pengertian dulu. Mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, sehat itu apa sih teman-teman? Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara sosial dan ekonomis. Itu yang dimasukkan konsep sehat. Lalu menurut WHO sendiri, keadaan sehat itu adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya sebatas penyakit atau kelemahan atau cacatan saja. Kemudian definisi sehat jantung itu apa? Kondisi di mana jantung dapat berfungsi dengan baik dan tidak memiliki masalah kesehatan secara strukturnya. Slide. Nah, untuk pencegahannya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu stop merokok. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu di sini adakah yang masih merokok? Harusnya tidak ya. Sebagai bagian dari Kementerian Kesehatan, seharusnya kita sudah tidak mencegah dengan tidak merokok atau bahkan vape juga itu nggak boleh ya sama vape itu bukan solusi ya teman-teman untuk berhenti merokok. Terus kenapa sih merokok itu? Karena dalam 1 tahun misalkan kita 1 tahun berhenti merokok, kita itu bisa mengurangi risiko penyakit jantung hingga 50%. Selanjutnya, pencegahannya ada makan makanan sehat. Prinsipnya ada 3 S, sedikit garam, sedikit gula, dan sedikit santan atau lemak jenuh. Dan apa yang harus diperbanyak teman-teman? Kita harus perbanyak serat, sayur, buah, lemak sehat seperti almond, ikan, dan alpukat. Selanjutnya ada biji-bijian, ada oatmeal atau nasi merah. Tips gunakan piring teh. Setengah piring berisi sayur dan buah. Untuk selanjutnya ada dengan olahraga dan aktivitas fisik. Minimal kalau kita mengikuti Germas itu minimal 150 menit per pekan. Bisa lah ya, di sela-sela kesibukan kita sebagai karyawan Kemenkes, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan aktivitas fisik. Bisa dengan lari kecil, jalan cepat, renang, atau jogging. Boleh ya teman-teman. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk memperkuat otot jantung, membantu menurunkan berat badan, dan melenturkan pembuluh darah. Kalau misalkan kita lagi di kantor nih, terus kita kerjanya di lantai 3. Kalau bisa kita pilih tangga ya teman-teman, jangan pilih lift. Karena apa? Karena itu bisa membantu aktivitas fisik kita dan membantu jantung lebih sehat lagi. Kemudian yang terakhir adalah manajemen stres atau kelola stres dengan cara tidur cukup, atau bisa dilakukan meditasi, atau dengan bisa melakukan hobi yang menyenangkan. Usahakan tidurnya 7 sampai 8 jam per malam. Kurang tidur kurang tidur bisa mengganggu metabolisme dan kerja jantung. Slide. Kemudian deteksi dini adalah kunci. Mencegah lebih baik daripada mengobati, betul. Yang pertama, kenali sinyal bahaya jantung Anda. Yang pertama, tanda-tandanya kalau kita harus waspada itu adalah ada nyeri dada atau angina, kemudian ada sesak napas, bisa ditandai dengan ketika kita beraktivitas, kita cepat lelah, cepat rasanya kayak sesek gitu loh teman-teman. Terus selanjutnya ada keringat dingin sampai dengan mual, kemudian ada irama jantung yang tidak teratur seperti berdebar-debar jantungnya, kemudian ada kelelahan yang ekstrim. Kayak kita hanya bangun dari tidur sudah rasanya lelah, jalan sedikit lelah. Itu kita perlu cek ya teman-teman. Kita bisa menghubungi ke fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian selain deteksi dini yang lain adalah dengan melakukan rutin MCU, medical check up ya teman-teman, dengan cek tekanan darah secara rutin. Kalau dan juga ada cek lingkar perut untuk pria di bawah 90, untuk wanita di bawah 80. Kemudian ada cek gula darah dan kolesterol minimal setahun sekali. Kalau ini kita sudah lakukan itu setiap hari ya setiap 3 bulan sekali ya di Kemenkes ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ibu Hamidah. Terima kasih Ibu Hamidah. Pemaparan yang sangat luar biasa ya. Balik lagi, gaya hidup sehat itu penting ya untuk kita semua ya, teman-teman semua, para peserta semua. Karena dari kita, untuk kita, dan oleh kita sendiri manfaatnya. Kemudian lanjut ke pemaparan yang terakhir, pemaparan yang ketiga akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Ibu Ani Desiana, SKEP, terkait transformasi layanan kardiovaskular, inovasi teknologi dari CAT Lab hingga CABG robotik, waktu dan tempat. Saya persilahkan, silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Adelina atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, masih semangat ya pagi ini. Kita akan lanjutkan materi dari kedua pemateri sebelumnya. Boleh di-share screen? Hari ini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan dari 2 materi sebelumnya ya, terkait kardiovaskuler juga, cuman ini transformasi layanan kesehatannya. Jadi transformasi layanan kesehatan baik di ruang cath lab ataupun di ruangan operasi. Next. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Ani Desiana. Saya lulusan dari Universitas Airlangga dan bekerja sebagai perawat untuk sekarang ya. Boleh di next lagi. Jadi 2 materi tadi sudah membahas tentang penyakit tidak menular. Salah satu yang menjadi concern kita adalah yaitu biasanya adalah penyumbatan ya, atau kita sering mendengar kalau di umum itu adalah serangan jantung, tiba-tiba henti jantung, tiba-tiba meninggal atau seperti apa, itu salah satu bisa jadi penyebabnya adalah karena penyumbatan. Nah, untuk sekarang banyak sekali teknologi yang berkembang, khususnya di bidang kardiovaskular, baik di cath lab ataupun yang sudah sampai ke ruang operasi. Untuk di cath lab sendiri, kita biasanya ada pasang ring. Pak, Ibu udah pernah pasang ring sebelumnya? Nah, itu akan dikerjakan di cath lab. Cuma tidak hanya pasang ring biasa, sekarang udah banyak tambah-tambahannya ya. Ada iFuse atau yang disebut dengan intravascular ultrasound. Jadi seperti ada kamera untuk melihat penyumbatan, dan juga ada bisa pakai rotabulator yang eh, sebagai bor kalau di dunia kesehatannya. Jadi plak-plak atau penyempitan itu dibor sehingga tadi pembuluh darah yang menyumbat bisa lancar kembali. Jadi bisa teman-teman lihat di layar Zoom-nya masing-masing. Ini adalah gambar-gambaran pembuluh darah yang tadinya penyempitan dan kembali kita revaskularisasi lagi atau kita buka lagi jalannya sehingga jalan dari pembuluh darah tadi bisa kembali baik, sehingga jantung yang harusnya tidak teraliri oleh oksigen karena darahnya nggak sampai di situ, menjadi teraliri kembali, sehingga pasien diharapkan tidak ada komplikasi untuk henti jantung di kemudian hari.
Namun, kalau seandainya banyak nih ya, penyumbatannya, kita tidak bisa melakukannya dengan intervensi di cath lab saja, tapi dilakukan bypass. Bypass itu apa sih? Ganti pembuluh darah ya. Ganti pembuluh darah itu diambilnya dari mana? Nah, itu bisa dari graf-graf pembuluh darah baik di kaki ataupun di tangan. Jadi nanti grafnya diambil, ditempel di jantung. Istilahnya seperti itu, digantikan fungsi pembuluh darah yang tadi sudah tersumbat semuanya, digantikan aliran baru yang harapannya pasiennya bisa tertolong kembali. Mungkin itu next lagi. Nah, ini adalah gambaran sedikit tentang bagaimana seorang tenaga kesehatan menolong pasiennya yang mengganti atau memperbaiki pembuluh darah jantung. Itu. Jadi merangkum dari teman-teman yang pemateri-pemateri sebelumnya, penyakit tidak menular, terutama jantung itu sangat berbahaya. Jadi boleh dilihat seperti ini tindakannya, nanti jadi warning untuk kita untuk menjaga gaya hidup juga. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ani, pemaparan yang sangat luar biasa ya kali ini ya. Karena jujur saya juga baru tahu nih, ternyata ada teknologi baru ya di Indonesia ya, nggak kalah canggihnya sama di luar negeri. Oke, sebelum acara ini diakhiri, mungkin para peserta saya akan berikan pertanyaan, boleh melalui chat atau raise hand. Saya buka pertanyaan hanya untuk satu orang ya, karena ada keterbatasan waktu. Saya persilahkan. Siapa yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silahkan, Ibu Hilda, sebutkan nama lengkap dan dari mana. Baik, Pertanyaannya terima dipaparkan kasih. ke pemateri yang keberapa gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Hilda, mahasiswa dari Universitas Surabaya. Saya ingin bertanya kepada pemateri 1, Ibu Nirwana, mengapa penyakit jantung dikategorikan sebagai penyakit tidak menularkan? Itu kenapa menjadi ancaman kesehatan nasional di Indonesia? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sungguh menarik ya. Mungkin Ibu Nirwana boleh langsung menjawab pertanyaan tersebut, silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik, yang banyak orang-orang di luar sana biasa mempertanyakan. Langsung saja ya, penyakit jantung kenapa bisa menjadi ancaman kesehatan? Karena seperti disebutkan tadi, dia menjadi penyebab kematian di negara maju, di negara berkembang. Kemudian bersifat kronis dan ketika orang penyakit jantung dia membutuhkan pembiayaan jangka panjang, butuh biaya yang banyak serta berdampak besar terhadap produktivitas penduduk itu sendiri. Ya, terima kasih sudah terjawab. Oke, terima kasih Bu Nirwana. Gimana Ibu Hilda, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lain dari peserta yang lain, kita ada barcode nanti di daftar hadir di kepulangan. Bapak Ibu bisa melakukan klik barcode tersebut dan nanti menuliskan pertanyaan di situ dan nanti akan disebarkan oleh panitia kepada pemateri-pemateri selanjutnya. Oke, mungkin
Saya pamit undur diri sebagai moderator. Terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian acara webinar kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya acara hari ini akan saya alihkan kembali kepada MC, Bapak Sinatria. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Adelina yang telah memimpin acara webinar pada pagi hari ini, nggih. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, kami akan melakukan sesi dokumentasi oleh panitia yang bertugas pada dokumentasi. Monggo Bapak Ibu semua bisa on cam agar petugas kami bisa mendokumentasikan sesuai dengan posisi yang terbaik Bapak Ibu semua. Monggo PIC dokumentasi bisa diambil alih. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu dan seluruh peserta untuk mengaktifkan fitur kameranya sejenak. Kita ada 5 slide peserta di sini. Saya akan mulai dari slide pertama. Oke, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Hilda selaku PIC dari dokumentasi. Baik Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini kita telah lancar melakukan acara webinar bertemakan penyakit tidak menular kardiovaskular. Setelah dilakukan semuanya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah kooperatif mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Salam sehat, jantung sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.